Halo, selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat tutorial ya terkait pemrograman Android pertama kali ya. Pertama kali itu kita pasti harus tahu bagaimana membuat project dan membuat layoutnya. Kita langsung mulai saja, dibuka program Android Studio-nya. Lalu kita tekan Start Android Project. Lalu pilih yang empty activity. Tekan Next. Lalu kita beri nama ya, misalnya latihan layout ya, latihan layout. Latihan layout, lalu package-nya kalian berikan bebas. Saya berikan package-nya di sini com.latihan layout ya. Lalu language Java, minimum SDK saya pakai Jelly Bean. Tekan finish ya. Kita tunggu Android Studio-nya membuatkan kita project. Nah, usahakan pada proses ini komputer Anda terkoneksi dengan internet ya. Jadi kecepatan pembuatan grade pertama ini ikut internet yang pertama, yang kedua adalah ikut spek komputer Anda. Nah, kalau progress bar-nya sudah selesai seperti ini, artinya kita sudah siap coding ya. Nah, pada pertemuan pertama, kita akan disajikan tampilan seperti ini. Satu, kita diberikan tampilan main activity.java. Di sini tempat kita nanti coding. Dan satu lagi activity main.xml ya. Ini tempat kita nanti untuk membuat desainnya. Nah, di sini kita juga bisa lewat sini. Java, codingnya ada di sebelah sini, layoutnya ada di sebelah sini, di dalam layout. Ini XML, ini Java. Nah, sambil menunggu kita ngoding, kita buka dulu emulator nanti untuk kita compile aplikasi. Sini saya pakai Nox. Boleh bawaan asli dari Android, boleh. Saya pakai Nox karena lebih ringan ya. Sambil nunggu, kita langsung saja ke activity main.xml. Di sini ada 3 macam bentuk ya. 3 macam bentuk. Yang pertama adalah full code, lalu setengah dari code, setengah dari desain. Yang terakhir adalah desain aja. Di sini Anda bisa drag and drop. Nah, saya pilih yang setengah-setengah ini aja ya, setengah-setengah. Materi pertama kita isi dengan layout. Misalnya saya bawaan dasarnya gini, bawaan dasarnya adalah Android constraint layout. Nah, kita hapus dulu nih. Kita pakai yang gampang dulu. Saya hapus sampai sini. Lalu saya kasih linear layout. Saya kasih linear layout. Ya. Linear itu artinya adalah tersusun sejajar. Ya. Tersusun sejajar dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, misalnya saya ingin tersusun sejajar dari atas ke bawah, maka saya berikan orientation vertikal. Di sini ada 2 macam ya. Kalau vertikal berarti dari atas ke bawah. Kalau horizontal dari kiri ke kanan. Nah, saya berikan adalah vertikal. Lalu saya berikan padding 20 biar nggak terlalu mentok. Jadi ada batasnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu.
komponennya tak hapus semua aja dulu. Yang pertama kali kita akan buat komponen button ya, yang gampang dulu button. Maka kita ketik seperti ini, button. Lalu tekan enter saja akan keluar Android layout width. Width itu lebarnya. Ada dua macam pilihan. Yang pertama adalah wrap content, yang kedua adalah match parent. Saya pengen button saya itu ikut ukuran layar, artinya dari sini sampai sini. Maka saya pilih match parent, ikut layarnya ya. Lalu height-nya, kalau saya buat match parent juga, maka ikut layarnya, otomatis buttonnya jadi besar seperti ini. Nah, kalau ini height-nya, tingginya saya buat wrap content aja. Lalu saya tutupnya seperti ini. Lalu saya berikan lagi atribut teks, misalnya tombol 1 ya, tombol 1. Lalu saya buat lagi nih, copy aja ke bawah. Nah, akan terlihat hasilnya seperti itu ya. Tombol 1, tombol 2, tombol 3. Semuanya tersusun dari atas ke bawah karena kita pakainya adalah vertikal ya. Kita pakainya vertikal. Nah, coba sekarang kita running aplikasi ini, kita running ya. Kita running. Ditunggu nanti aplikasinya masuk ke sini, emulator. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Ada 3 tombol sesuai dengan yang kita buat tadi. Orientationnya adalah vertikal. Ini belum bisa diapa-apain ya, karena kita masih belajar terkait dengan layout linear. Nah, sekarang kita modifikasi lagi nih. Saya ingin ada 2 tombol tersusun dari kiri ke kanan. Tombolnya tersusun dari kiri ke kanan. Di sini ada linear layout. Saya buat lagi nih di dalamnya sini. Linear lagi. Linear. Saya pengen mentok. Berarti saya pilih match parent. Lalu wrap content. Saya kasih orientationnya menjadi horizontal. Saya kasih menjadi horizontal. Lalu saya coba buat tombol. Saya akan coba buat tombol di sini adalah button. Saya kasih wrap semua nih, wrap tutup. Ya, ditutup ya. Kasih teks. Saya kasih AAA lagi. Saya taruh sebelahnya. Saya kasih BB. Nah, bentuknya seperti ini. AAA BBB. Kenapa? Kita buat linear layout. Orientationnya adalah horizontal. Jadi dia tersusun dari kiri ke kanan. Kita lanjutkan lagi. Buat lagi linear layout ya. Buat lagi linear layout. Linear layout. Wrap. Match ya, yang awal match. Ini orientationnya horizontal. Saya akan coba membuat tombol yang ukurannya sama besar. Sama besar, kanan dan kirinya sama besar. Akhirnya nggak terlalu lama, kita copy aja. Biar dia sama besar, kita tambahkan nih satu atribut namanya width. Kasih 1 ya, width-nya. Artinya harus seimbang. 1 ya, sebelahnya 1, maka di sini akan ada 2 tombol yang sama besar. Sama besar. Kita coba running dulu.
di emulator kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya hasilnya sama dengan yang ada kita ngetik tadi ya. Oke, ini sekilas eh, tutorial tentang linear layout ya. Kalau sudah linear layout kita belajar apa lagi? Kita akan belajar namanya layout lain ya. Namanya relative layout. Jadi saya akan buat layout baru. Jadi misalnya tampilannya Android ada banyak itu, maka XML-nya harus ada banyak. Di layout ini kita klik kanan, new, resource file. Kita kasih nama, penamaan harus huruf kecil ya. Misalnya layout 2, otomatis ekstensinya adalah XML, lalu kita pindah lagi ke separuh-separuh ya, desain yang separuh-separuh. Yang awalnya tadi kita pakainya adalah linear, sekarang kita pakai relatif. Kita pakai relatif. Kita coba buat satu tombol button gitu ya. Saya kasih wrap. Lalu di sini saya kasih wrap juga. Saya tutup. Saya kasih teks button 1. Saya kasih padding dulu biar ada batasnya. Nah, saya akan buat lagi nih tombol yang kedua. Nah, tombol yang kedua. Apa yang terjadi? Tombol satunya hilang ya. Tombol 1 hilang, tertumpuk dengan tombol 2. Tombol 1 hilang ditumpuk dengan tombol 2. Nah, penggunaan relatif itu berbeda dengan linear. Kalau linear tadi adalah tersusun urut dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Kalau relatif tidak ya. Relatif tidak. Jadi kita harus memberikan ID yang pertama. Misalnya di sini BTN1. Di sini ID-nya adalah BTN2. Seperti ini. Lalu pengertian relatif adalah dia berdasarkan sudut pandang komponen lain. Dia berdasarkan sudut pandang komponen lain. Contoh ya, orang cantik. Orang cantik itu relatif tergantung dari mulut siapa yang berbicara gitu kan ya. Berarti tergantung dari orang lain. Kalau relatif di Android tergantung dari komponen lain. Misalnya button 2. Relatif di sebelah mananya button 1. Misalnya button 2 itu di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya button 1. Maka di sini dikasih to right off dari button 1. Nah, maka tampilannya nanti seperti ini. Misalnya nih, saya mau buat lagi button ya, web 3 nih ya. Button 3. Saya buat button 3. Rencana button 3 akan saya letakkan di sebelah bawah button 2. Pas di sebelah sini ya. Kalau di bawah, maka saya kasih atribut adalah below dari button 2. Nah, tapi posisinya kok di sebelah sini gitu ya. Benar kan button 3 di bawah button 2. Ini udah benar. Button 3 di bawah button 2.
Nah, tapi saya pengennya di sebelah sini nih. Maka saya berikan lagi atribut to right of button 1. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaan relatif. Saya akan buat lagi nih satu tombol di paling ujung kanan bawah. Saya akan buat lagi di sini. Button, wrap, wrap. Jangan lupa diberi ID ya kalau relatif ya. Button 4, text, button 4. Saya berikan atribut ini nih. Align parent bottom true biar dia di bawah, right-nya juga. Jadi dia ada di bawah true, di sebelah kanan true. Nah, gini, saya pengen punya button 5 ya. Saya pengen punya button 5, posisinya di sebelah sini. Posisinya di sebelah sini. Pojoknya button 4. Maka saya buat lagi. Button 5. Button 5. Maka button 5 ini posisinya adalah di atasnya button 4 ya. Kalau di bawahnya kita gunakan below seperti button 3. Kita gunakan below. Kalau di atasnya kita gunakan above dari button 4 ya. Above dari button 4 to left of button 4. Di atasnya button 4, di kirinya button 4. Nah, seperti itu ya. Nanti tinggal dijalankan di emulator. Nah, kita belum jalankan dulu karena nanti akan ada materi terkait dengan dua file code Java dan dua file XML ya. Nah, sementara kita belajar tentang layout ini, silakan dicoba. Kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan di kolom komentar.